itu begitu banyaknya nikmat yang Allah hadiahkan bagi kita, dari nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan nikmat kesempatan lah Allah hadiahkan bagi kita. Hingga dek kita dan bahasa mulai untuk mensyukuri yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri yang namanya nikmat, kata Allah, niscaya nikmat tersebut akan ditambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Yo pada azab Allah cuma yo kepada mangko daripada itu syukurilah nikmat yang diagiah Allah kepada kita. Lah Allah agiah tanganku karena tanganku kegunungan, diagiah Allah kakiku karena kakiku kegunungan. Apakah kegunungan kaki tersebut untuk maksiat? Bukan, melainkan untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak sebulan lagi, 2 bulan mangko badarah, 3 bulan mangko balimbago, sampai bulan mangko banyamu. Di sinalah Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke batang tubuh kita. Di situlah kita bertimbang janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita mai ke surah menjantaga, mai ke rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada ketua pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitilkan Habibullah, Malik Panji Kota Mekah Al-Madinah, intan berlian di dalam surga, panglima di waktu perang, imam di waktu sholat, yakninya Habibillahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Begitu banyak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "tahukah kalian golongan-golongan yang mulia?" kata Rasulullah. "Tahukah kalian golongan-golongan yang soleh?" Kemudian para sahabat menjawab, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada lagi ya Rasulullah, apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian para sahabat menjawab, "Apakah kami para sahabat ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana mungkin kalian para sahabat tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian," kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya, meneteskan air mata. Golongan-golongan yang mulia, kata Rasulullah, ialah orang yang berada di akhir zaman, orang yang tidak pernah memandang wajahku, kata Rasulullah, orang tidak pernah bertemu denganku, orang tidak pernah langsung mendengar kata-kataku, kata Rasulullah, melainkan ia beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada itu. Sedangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tak dipikir ayahmu, tak dipikir amaknya, melainkan yang dipikirkan yaitunya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil lafzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, sebelum ambo menyampaikan ceramahku, izinkan ambo menyusun jaringan sapua, menakuakan kapalun dan satu menukungkan dukunganmu. Manu tahu dalam penyampaian ceramahmu, guna kece ambo karih menurut bapak dan ibu, lain lupa lain
dalam singkukkan pintu kana kanjang bari aku maaf sagadang-gadangnya lai ba maaf na mo to lai. Hadirin yang berbahagia, jadi saya akan membahas yaitunya tentang Fadilatul Quran, yaitunya keutamaan Al-Quranul Karim. Kama arafna anna Al-Quran kitabun muqaddisun lil muslimin wa qira'atuhu takunu ibadatan wa anzalahu Allahu biwasitati Jibril hudan linnas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitabun muqaddisun lil muslimin, yaitunya kitab suci bagi kaum muslimin, baik itu di kalangan perempuan maupun di kalangan laki-laki. Wa qira'atuhu takunu ibadatan, dan membaca Al-Quran tersebut termasuk ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak akan kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan membaca Al-Quran tersebut termasuk ibadah kita kepada Allah, maka bacalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Hudan linnas, yang mana Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang mana di dalam Al-Quran tersebut tidak ada kesalahan maupun keraguan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Yang mana Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, yaitunya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ialah orang yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang namanya larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Sadaqallahu maulana azim. Sungguh kata Allah, Al-Quran yang aku turunkan ialah petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengamalkan yang soleh-soleh, bahwasanya mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana banyak perintah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Contohnya kita berpuasa, itu atau diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Shadaqallahu maulana. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru orang-orang yang beriman, andaikan apa-apa mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk yang namanya berpuasa di bulan Ramadan. Apa perintah Allah lain? Banyak perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Waqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Berikanlah kamu akan salat, kata Allah. Tunaikanlah kamu akan zakat, kata Allah. Dan rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Waktu keracuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan Allah menciptakan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran mempunyai banyak kelebihan, banyak keuntungan kita membaca Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW pernah berkata, tidak kukatakan alif lam mim tersebut satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, kata Rasulullah SAW. Satu huruf mengandung 10 kebaikan. Andaikan kita membaca 2 huruf, alif lam je, lah 20 kebaikan yang dapat itu. Begitu banyaknya
kelebihan yang ada di dalam Al-Quran, banyak keuntungan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, karena Al-Quran, kita membaca Al-Quran termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Al-Quran tersebut dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Terkurang dan terlebihnya ambo mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.